Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kuliah perdana kita kali ini. Saya sangat mengharapkan kalian semua berada dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Mengingat masa pandemi corona ini, maka pembelajaran kita ataupun perkuliahan kita lakukan secara daring lewat bantuan Google Classroom. Namun demikian, mudah-mudahan semangat belajar kita tidak akan mengurangi, tidak akan berkurang sedikit pun meskipun pembelajaran kita lewat media online. Baik, saya ingin memberikan dulu gambaran secara umum tentang mata kuliah kita ini, yaitu materi fisika dan pembelajaran. Dalam kurikulum kita bahwa materi fisika dan pembelajaran ini adalah sebuah mata kuliah pilihan, meskipun dia tergolong mata kuliah pilihan, tetapi ini sangat-sangat penting untuk kalian ketahui. Mengapa? Karena mata kuliah ini merupakan sebuah gabungan antara materi fisika dan pembelajaran. Artinya apa? Bahwa selama ini kita belajar fisika secara tersendiri, kemudian kita belajar hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan juga secara tersendiri. Nah, namun kali ini materi fisika dan pembelajarannya adalah sebuah mata kuliah yang menggabungkan kedua hal tersebut, yaitu antara materi fisika dan sekaligus pembelajarannya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui pada kesempatan ini. Yang pertama, kita harus tahu apa itu arti dari pada fisika. Nah, banyak para ahli sudah mendefinisikan fisika dengan berbagai macam cara, versi, dan lain sebagainya. Namun demikian, pada kesempatan ini saya hanya ingin mencoba merangkum dari beberapa pandangan para ahli tersebut bahwa fisika itu adalah sebuah ilmu pengetahuan atau kita sebut sebagai pengetahuan yang khusus mengkaji tentang fenomena alam. Jadi alam tersebut memiliki berbagai macam fenomena-fenomena. Nah, fenomena-fenomena alam inilah yang akan kita kaji. Tentu alam yang bagaimana? Jadi ada dua jenis alam. Pertama, ada yang kita sebut dengan alam kalau kita definisikan sebagai biotik hidup. Jadi ada alam yang hidup, ada alam yang mati. Nah, yang kita akan pelajari secara spesifik adalah yang berkaitan tentang alam yang kita anggap dalam tanda petik yang mati, yang biasa juga kita sebut dengan dunia kebendaan. Jadi yang kita pelajari adalah karakteristik ataupun fenomena kebendaan. Nah, fenomena kebendaan ini ada dua. Ada benda mikroskopik dan ada benda makroskopik. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa fisika itu adalah
ilmu pengetahuan. Jadi bisa saya tulis di sini bahwa fisika itu adalah pengetahuan yang mempelajari ya alam, ya kita pakai istilah alam atau dunia kebendaan. Saya tulis saja dalam kurung dunia, mempelajari alam atau kebendaan atau dunia kebendaan, baik secara mikroskopik maupun secara makroskopik. Jadi mempelajari. Nah, yang dipelajari itu apa? Apanya? Yang dipelajari itu yang adalah kita sebut dengan perilaku alam. Jadi saya menggunakan istilah perilaku alam atau biasa juga secara umum dikatakan fenomena alam. Kenapa? Karena setiap alam yang dipelajari, baik alam mikroskopik maupun alam makroskopik, memiliki perilaku-perilaku tersendiri. Jadi memiliki perilaku tersendiri. Saya hanya memberikan salah satu contoh. Misalkan salah satu perilaku daripada air H2O, ya, itu pertama pada tekanan 1 atmosfer, kalau dipanaskan maka dia akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Maka itu adalah sebuah karakteristik ataupun perilaku yang terdapat pada molekul air, pada air. Demikian pula halnya karakteristik daripada air atau perilaku air bahwa dia memiliki massa jenis sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Dan itulah yang menjadi wahana daripada pengetahuan fisika. Nah, selain itu, fisika juga memiliki pengertian yang lain, ya. Karena fisika itu mempelajari fenomena alam atau perilaku alam. Maka di dalam mempelajarinya, maka di dalam mengkaji ini membutuhkan namanya peralatan. Jadi ada peralatan untuk mengkaji tersebut. Nah, salah satu contoh peralatan-peralatan tersebut ada dalam bentuk hardware dan ada dalam bentuk soft, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kalau perangkat lunak pakai hardware, ini biasanya menggunakan namanya alat ukur. Kalau software maka menggunakan menggunakan bahasa matematis. Nah, kedua perangkat ini dijadikan semacam sebuah alat untuk mempelajari perilaku alam. Itulah sebabnya ada yang beranggapan bahwa fisika adalah ilmu jadi fisika adalah ilmu pengukuran. Kenapa? Karena membutuhkan peralatan-peralatan tersendiri untuk mengetahui, mempelajari fenomena alam tersebut, untuk mempelajari perilaku alam tersebut. Nah, dari gambaran ini
Jadi dari gambaran ini maka sebenarnya ada dua hal yang utama perlu kita tahu tentang fisika itu. Bahwa fisika itu membutuhkan namanya proses. Ya, kenapa dikatakan muncul ada namanya proses? Karena di dalam mempelajari perilaku alam tersebut tidak serta-merta seketika begitu saja kita langsung dapatkan alatnya, tetapi itu membutuhkan proses seiring dengan pertambahan waktu. Jadi saya memberikan satu contoh. Kita ingin memasak air, maka itu membutuh proses untuk sampai pada temperatur 100 derajat Celcius atau sampai pada saat dia mendidih. Maka itu butuh proses. Itulah sebabnya bahwa fisika juga adalah ilmu proses. Nah, selain membutuhkan proses, maka fisika juga itu membutuhkan ada namanya produk. Nah, ada namanya produk. Nah, dengan alasan seperti inilah maka muncul sebuah pendekatan di dalam pembelajaran yang dinamakan pendekatan keterampilan proses. Mengapa butuh pendekatan keterampilan proses? Karena untuk mempelajari fisika, mempelajari fenomena alam, mempelajari perilaku alam membutuhkan pengukuran. Nah, di dalam setiap kali kita melakukan pengukuran, maka dibutuhkan keterampilan-keterampilan. Keterampilan apa yang dibutuhkan adalah keterampilan yang berproses. Jadi keterampilan itu adalah keterampilan yang berproses untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, itulah sebabnya juga dengan demikian dapat katakan bahwa karena landasannya ini eh, maka fisika dipelajari membutuhkan apa yang kita sebut dengan pendekatan proses. Jadi pendekatan proses tentu ada namanya observasi, ada namanya pengamatan, ada namanya pengukuran, ada namanya mengevaluasi. Nah, dengan demikian wajar jika ada yang beranggapan bahwa fisika adalah ilmu pengukuran. Nah, itu adalah sekilas tentang fisika itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengupas lebih jauh tentang persoalan-persoalan fisika, maka ini terlalu jauh, terlalu banyak hal yang mesti kita ceritakan. Jadi sehingga jika kalian memperhatikan dari beberapa rujukan, maka fisika itu memiliki pengertian yang beragam, bermacam-macam sesuai dengan pandangan para ahli. Dengan demikian, saya ingin menyimpulkan bahwa fisika ini adalah pengetahuan untuk mempelajari, ya, pengetahuan mempelajari fenomena alam, ya, baik secara proses, baik melalui, jadi bukan secara, ya, melalui proses maupun produknya. Nah itu. Jadi ini yang penting kita ketahui. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembelajaran, maka dibutuhkan, jadi yang dibutuhkan dalam kaitannya pembelajaran adalah pendekatan
proses. Ya. Jadi katanya dengan pembelajaran, maka dibutuhkan pendekatan proses dalam mengajarkannya. Atau biasa juga kita lebih populer dengan menggunakan istilah pendekatan Nah, ini yang paling utama di dalam proses mengkaji maupun mempelajari fisika. Maka kita butuhkan pendekatan. Jadi keberadaan pendekatan keterampilan proses tidak begitu saja serta-merta di dalam pembelajaran fisika. Tetapi munculnya pendekatan keterampilan proses di dalam pembelajaran fisika karena memang konten materi daripada fisika di dalam mempelajarinya membutuhkan sebuah proses. Jadi tentu kalau membutuhkan proses maka dibutuhkan semacam sebuah pengetahuan berupa keterampilan proses. Nah, oleh karena itu dapat saya katakan bahwa di dalam fisika itu minimal ada dua yang dipelajari. Satu yang berkaitan dengan kognitif, dua berkaitan dengan keterampilan. Nah, tentu karena kedua hal menyatu di dalam fisika, maka nanti akan melahirkan sebuah sikap. Minimal yang akan diwujudkan adalah sikap ilmiah. Jadi kalau kita melihat gambaran daripada materi fisika itu sendiri, saya ulang sekali lagi bahwa adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari fenomena ataupun perilaku daripada sebuah alam. Yang dipelajarinya adalah berupa proses maupun produknya, maka mau tidak mau maka di dalam proses pengajaran ataupun pembelajaran fisika membutuhkan pendekatan proses. Akibatnya apa? Karena membutuhkan pendekatan proses atau pendekatan keterampilan proses, maka ada dua hal minimal yang akan ditumbuhkan, yang akan dikembangkan, yaitu pengetahuan, yaitu atau kognitif, jadi kemampuan berpikir, dan keterampilan proses. Dari kedua hal tersebut ini menyatu di dalam diri peserta didik antara menumbuhkan kemampuan kognitif dan keterampilan akan melahirkan sebuah sikap yang bagus yang dikatakan sikap ilmiah. Jadi semua hal-hal yang berkaitan tentang ini bukan karena kemauan para ahli, bukan kemauan para dosen, bukan kemauan para guru dan lain sebagainya. Kenapa harus menggunakan pendekatan keterampilan proses? Karena materi fisika itu sendiri yang membutuhkan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pandangan secara umum tentang mata kuliah kita ini sudah bisa difahami dari sisi aspek pemahaman kita tentang materi fisika dan mengapa harus senantiasa dikaitkan dengan pendekatan keterampilan proses. Dan yang satu yang saya lupakan bahwa selain membutuhkan pendekatan keterampilan proses, maka yang dibutuhkan adalah pendekatan logika berpikir atau dengan kata lain menggunakan logika matematika. Jadi dapat kita membayangkan bahwa orang-orang yang akan mempelajari fisika dengan penuh kesungguhan itu akan melahirkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang terdapat di dalam setiap diri seseorang. Pertama yang ingin saya katakan bahwa fisika itu adalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir, mampu mengubah pola pikir, mampu meningkatkan keterampilan kita, termasuk keterampilan mengukur, keterampilan yang mendasar, keterampilan mengobservasi, yang pada intinya nanti akan melahirkan sebuah
sikap ilmiah. Jadi kalian semua kalian sudah bisa memahami bahwa belajar fisika itu bukan hanya sekedar gengsi, bukan hanya karena pengetahuan yang menurut sebahagian orang mengatakan fisika adalah pelajaran yang paling rumit, paling sulit. Bukan itu yang menjadi inti persoalannya sebenarnya. Yang menjadi inti persoalannya karena kita belum memahami apa itu fisika. Mudah-mudahan penjelasan ini sudah memberikan gambaran secara umum, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mengupas kembali bagaimana konten materi fisika itu sendiri dalam kaitannya dengan pembelajarannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.